الفاتح المقام والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang kita hormati bersama pengasuh pesantren Bapak Beras Kiai Haji Abdul Razak. Ini Kiai Soleh almarhumnya bersama keluarga Bapak Beras yang kita muliakan, kita hormati, para hadirin akramakumullah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Pertama kami menyampaikannya, kalian mondok ini merupakan anugerah Allah, ya, fadlun minallah. Maka supaya kalian mensyukuri, kalian belajar di pondok pesantren, apalagi pesantren Bapak Beras yang melahirkan ulama-ulama, ya, melahirkan para wali-wali. Kalian mondok di sini, di samping tabarukan, ngelap barokah, kalian juga belajar tentang ilmu, ya. Mudah-mudahan kalian oleh Allah diberi futuh ilmu yang manfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Keberuntungan kalian mondok di Tambak Beras, ya. Kalian yang yakin dengan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka orang tersebut oleh Allah diberi kefahaman di dalam ilmu agama. Maksudnya ilmu yang difahami dan diamalkan serta diajarkan, ya. Al ilmu bita'allum, ay khusul ilmi bita'allum. Ilmu itu didapat harus dengan susah payah, dengan belajar yang sungguh-sungguh, ya. Tidak mungkin orang mendapatkan ilmu dengan cara santai-santai. Kalau kita menengok Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum menerima wahyu dalam keadaan masyaqat sampai semaput. Dan begitu pun kita menerima ilmu ini harus mau masyaqat, mau sungguh-sungguh. Kadang reaksi ilmu orang bingung, ya. Maka dalam kondisi demikian kan harus tetap tenang, tetap mondok. Jadi artinya kalian mondok itu dikehendaki oleh Allah baik di dunia wal akhirah, maka kalian bersyukur. Kalian yang yakin, yang sungguh-sungguh, kullu mri'in muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap orang itu dimudahkan oleh Allah sesuai dengan apa dia dijadikan oleh Allah untuk apa. Misalkan saja, kalau orang dijadikan oleh Allah min ahlil jannah, dia dimudahkan amal ahli jannah, amal ahli sa'adah. Allahumma adkhilnal jannah, amin ya rabbal alamin. Kalau orang dijadikan oleh Allah min ahli nar, dia dimudahkan oleh Allah amalnya ahli nar, ahli saqawah, na'udzubillah min dalik. Kalau orang itu misalkan saja dijadikan oleh Allah minal ulama, maka alamatnya di pondok sungguh-sungguh, ya. Hadis ini merupakan bisarah dari Rasulullah, yaitu sadar minallah. Alamatnya orang yang dikehendaki oleh Allah baik adalah orang yang mau belajar ilmu agama, orang yang mau mengaji. Orang mengaji itu seolah-olah begitu-begitu saja, ya, seolah hanya begitu saja, namun nggak tahunya kemuliaan seseorang itu harus dengan ilmu agama, harus dengan ngaji. Coba dasarnya orang ngaji, ya. Kalau orang itu misalkan saja bukan belajar di pondok pesantren, walaupun dia nasabnya mulia, maaf, ini kalau tidak belajar ilmu agama, ya, maka akan kembali seperti orang umum, seorang awam. Bahkan jodohnya bisa orang awam, padahal dia nasab mulia, perilakunya dan harokannya seperti orang awam. Namun sebaliknya, walaupun orang itu anaknya orang biasa, maka kalau mengaji menjadi ulama, menjadi mulianya. Maka kalian walaupun berlatar belakang anak siapa saja,
adalah ulama, dan yang bisa mempengaruhi kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan adalah nabi zaman dulu ya. Orang yang terbaik nabi yang bisa mengajak masyarakat, memotivasi masyarakat baik, mewarnai masyarakat baik, itu nabi. Dan yang menolak keburukan-keburukan adalah nabi lah. Sekarang kedudukan nabi itu diganti oleh ulama. Jadi pondok itu mencetak ulama ya, mencetak ulama. Silahkan kalian misalkan saja ahli pertanian, ahli kedokteran, namun ilmu agama harus melekat pada diri kalian, harus dipahami. Dan orang mondok itu melahirkannya, di pondok melahirkan akhlakul karimah, ini sebab diperhatikan, melahirkan adab ya, akhlakul karimah. Maka supaya kalian di pondok belajar berakhlakul karimah, beradab dengan baik ya, dengan guru-guru kalian. Sebab barokahnya ilmu itu bil khidmahnya, barokahnya ilmu itu didapat dengan kita khidmah kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho dari guru-guru kita, amin ya rabbal alamin. Ada kalam sufi mengatakan ridho Allah fi ridho syekh, ridhonya Allah dihubungkan dengan ridhonya guru. Kalau orang mendapatkan ridhonya Allah, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah, ilmunya manfaat, barokah, dan kehidupannya oleh Allah akan diberi yang terbaik. Nah, di antara kalian untuk mendapatkan ridho Allah kan makom tinggi. Ini sebab kalian khidmah kepada guru kalian, walaupun menatakan sandal, ya, walaupun apa. Sekarang sam'an wa ta'ata dengan peraturan pondok itu khidmah kalian kepada guru kalian. Bebersih ya, ada pondok supaya bersih, itu merupakan bentuk khidmah kalian kepada guru-guru kalian. Dan orang mondok supaya melahirkan takwa ya, supaya melahirkan ilmu agama akan melahirkan takwa. Orang takwa segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang takwa rizkinya dimudahkan oleh Allah sehingga tidak terduga-duga. Kita hidup di dunia oleh Allah disuruh berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa ya. Kita pergi ke Surabaya misalkan butuh bekal, apalagi kita ke akhirat butuh bekal. Maka bekal santri yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti pula ya, kalian di pondok sudah melahirkan takwa, melahirkan akhlakul karimah, melahirkan adab yang baik. Lagian pula orang itu dibagi menjadi dua ya. Satu dhaiful iman, kedua adalah qawiyul iman. Bagi orang yang dhaiful iman ini harus bertempat di pesantren, harus ngaji, harus dekat dengan ulama, harus dekat dengan kiai. Sebab bila mana tidak, maka akan terpengaruh dengan keburukan-keburukan. Di luar pesantren ada setan, ada orang fasik, terus ada hawa nafsu kita yang mendorong berbuat buruk. Maka bagi orang yang lemah imannya ini, supaya selamat, supaya bahagia, supaya menjadi baiknya harus dengan pesantren. Adapun kalau orang kuat imannya, ini bertempat di mana saja tidak masalah, sebab dia akan mewarnai kebaikan-kebaikan, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dan orang takwa ini merupakan untuk mengukur kemuliaan orang ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kalau orang ingin mulia harus dengan takwa. Dan surga pun diperuntukkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Al jannatu liman ittaqa. Maka kalian mondok itu sudah benar, sudah baik, maka supaya yakin ya. Nanti kadang-kadang reaksinya ilmu tuh, orang bingung ya. Maka supaya kalian tetap ya istiqomah. Orang ngaji itu perlu didampingi ya, dengan kalian jamaah yang tertib, terus baca Quran, terus ziarah kubur ya, seadanya malam Jumat atau Jumat pagi atau Jumat sore atau malam Sabtu atau Kamis sore pada asas tidak-tidaknya kalian supaya ziarah kubur ya, tawasul. Juga kalian belajar ini merupakan ibadah, suluk fil akhirat ya. Maka supaya apa yang kalian lakukan yaitu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi,
aturannya kalau orang menghadap kepada Allah, yang pertama-tama harus dilakukan yaitu tobat. So, kalau orang tobat, ini berarti layak ya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang ngaji itu baik, setelah itu kalian supaya tawakal kepada Allah ya. Supaya kalian tawakal kepada Allah. Barang saya tawakal kepada Allah, maka tidak akan sia-sia. Suatu perkara yang dipasrahkan kepada Allah, maka tidak akan tersia-sia. Jadi prinsipnya, kalau nanti jadi apa, ini jangan dipikirkan. Tugas kalian di pondok ngaji mempeng, madhab kepada Allah. Adapun kelanjutannya, supaya kalian tawakal kepada Allah. Allah menjanjikan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Adapun modal kita hidup di dunia takwa ya. Qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itulah kehidupan kita. Kita di dunia perlu takwa, ikhtiar kita. Terus endingnya ya, pungkasannya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti reaksi ilmu demikian bingung, dan tetap supaya kalian ditamatkan di tambak beras ya, sambil mengaji supaya tertib dah kami sampaikan. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma aftah lana khidmat, Allahumma arzuqna ilmal awwalin wal akhirin, fahman nabiyyin wal mursalin wa ilhamal malaikatil fakashafna anka khita'aka fabasar rabbana atina Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun Rabbana taqabbal minna innaka antas Rabbana taqabbal. Al-Fatihah.